12 hari jelang Formula E Jakarta, perlengkapan mobil datang, konvoi di Monas jelang balapan. Menghitung mundur 12 hari menjelang penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022, terdapat beragam persiapan yang harus dikebut oleh panitia penyelenggara. Salah satunya adalah mendatangkan mobil-mobil balap listrik yang akan berlaga dalam kejuaraan balap listrik terbesar di dunia itu. Setidaknya, ada 15 truk yang sudah tiba di Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat kargo Qatar Cargo dengan jenis Boeing 747-800. Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni mengatakan, 15 truk yang berisi bagian-bagian mobil itu akan ditempatkan sementara di Jakarta International Stadium atau JIS, Papangko Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih ada beberapa bagian mobil yang terus dikirim hingga 24 Mei mendatang. Setelah lengkap, truk-truk tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Bea Cukai. Setelah pemeriksaan, Sahroni mengatakan bagian-bagian mobil balap itu akan dibawa ke Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Ini untuk ditaruh dicek lebih dulu oleh custom. Nanti setelah masuk semua, baru kami unboxing perkiraan tanggal 27 di Ancol, ucap Sahroni Minggu 22 Mei 2022, dan mobil akan dirakit di Ancol. Menurut Sahroni, setelah tiba di Ancol, mobil-mobil itu akan dirakit menjadi mobil balap utuh. Perakitan tersebut, kata Sahroni, tidak akan memakan waktu lama. Perakitan bisa dilakukan maksimal dalam waktu 2 hari. Dia kemudian memberikan perbandingan sirkuit Ancol yang dibangun dengan cepat dan dengan hasil yang cukup memuaskan. Sirkuit aja waktunya cepat kan, bikin grandstand bisa cepat, apalagi merakit mobil, imbuh dia. Konvoi di Monas setelah semua persiapan selesai. 2 hari jelang balapan, semua pebalap dengan 22 mobil akan melakukan konvoi di pusat kota Jakarta, tepatnya di kawasan Monumen Nasional. Perkiraan 29 sampai 30 Mei sudah kelar persiapannya. Tanggal 2 Juni kami ada kegiatan untuk photo session dan mutar sedikit di dalam Monas beserta pebalap, kata Sahroni. Tiket VIP ludes terjual, sementara itu terkait tiket, panitia penyelenggara mengumumkan bahwa tiket untuk kelas VIP dengan harga 2 juta hingga 3 juta rupiah sudah ludes terjual. Hal tersebut disampaikan oleh Managing Director Formula E Jakarta, Gunung Kartiko, pada Kamis 19 Mei 2022 lalu. Jadi untuk VIP, jumlah kursi 1050 itu sudah sold out semua, ujar Gunung Kartiko. Sementara itu, tiket VIP yang dipatok dengan harga 7,5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah dengan kapasitas 1.500 penonton masih tersisa sekitar 50%. Kemudian grandstand 10.000 kursinya, posisi penjualan grandstand sudah 60% lebih terjual, kata Gunung. Pembeli tiket didominasi oleh warga negara asing. Dari tiket yang sudah terjual, 69,7% pembeli berstatus warga negara asing, 21,2% merupakan warga Indonesia, dan sisanya 9,1% lain-lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang membeli tiket itu ternyata tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi lebih dari 50% warga negara asing, kata Gunung. WNA pembeli tiket Formula E Jakarta berasal dari negara-negara di benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan juga Amerika. Persentase terbesar WNA yang membeli tiket Formula E adalah warga Jepang dan juga Australia, masing-masing 9,1% dari total penjualan tiket, disusul warga Italia, Filipina, India, Britania Raya, dan Amerika Serikat, masing-masing 6,1% dari total penjualan tiket. Kemudian warga Guatemala, Argentina, Malaysia, Turki, Tunisia, Polandia, dan Norwegia dengan 3%. Di sisi lain, mobil Formula E Jakarta baru datang dari Jerman, belum boleh dibuka hingga 27 Mei 2022 di sirkuit Ancol. Mobil Formula E Jakarta baru datang dari Jerman, namun mobil Formula E Jakarta masih terbungkus dan akan dibuka pada 27 Mei 2022 di sirkuit Ancol. Sementara itu, sejumlah petugas Bea Cukai menuju tempat penyimpanan sementara kargo Formula E untuk memeriksa bagian-bagian mobil balap listrik itu yang dikirim dari Berlin, Jerman, di Jakarta International Stadium atau JIS Ancol, Jakarta Utara pada Senin. Vice President Infrastruktur and General Affairs OC Jakarta E-Prix 2022, Irawan Sucahyono menjelaskan ada pemeriksaan oleh petugas di tempat penyimpanan sementara kargo berisi bagian-bagian mobil balap Formula E. Mobil balap itu pada Minggu 22 Mei tiba dari Berlin, Jerman, sebanyak 1 pesawat kargo. Setelah tiba di Jakarta, kargo diangkut dengan 15 truk ke JIS untuk diinspeksi oleh Bea Cukai. Irawan memperkirakan total ada 22 mobil pebalap Formula E diangkut menggunakan 3 pesawat dan dibawa dengan sekitar 45 truk. Sudah mulai periksa, kata Irawan melalui pesan singkat kepada Antara. Di Jakarta Utara pada Senin, total ada 3 pesawat, sekitar 40 truk, kata Irawan. Saat ini lokasi penyimpanan kargo di Jakarta oleh petugas. Awak media diperkenankan mengambil gambar dalam radius 50 meter dan tidak diperkenankan mendekat ke arah petugas.
Petugas menggunakan bahkan bertuliskan bea cukai atau custom pun tidak berkenan memberikan komentar hingga berita diturunkan. Sebelumnya, Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni di Jakarta mengatakan ada 22 unit mobil yang dikirim dengan badan terpisah dan akan dirakit setelah melalui pemeriksaan pihak berwenang. Setelah diperiksa, bagian-bagian mobil balap Formula E tersebut akan dibuka pada 27 Mei di sirkuit Ancol. Nantinya mereka tidak tes lintasan, mereka langsung main karena mereka sudah main di simulator, kata Sahroni pula dari Antara. Terima kasih telah menyaksikan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman kalian ya, dan tonton terus video terbaru kami lainnya. Bye-bye, sampai jumpa. Halo MotoGP Media, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share. Serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Tiket Formula E banyak dibeli WNA, Gerindra tak mau permasalahkan. Tujuannya kan tiket terjual habis. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Topas M. Syamsul tidak mempermasalahkan tiket Formula E banyak dibeli warga negara asing. Sebab, pembeli tiket ajang balap mobil listrik ini mayoritas warga negara asing. Ya, memang kalau dilihat dari data tiket Formula E untuk saat ini lebih banyak dibeli oleh pihak mancanegara daripada masyarakat Indonesia atau Jakarta, jelasnya pada Sabtu 21 Mei 2022 kemarin. Namun poinnya adalah tiket sama-sama terjual dan itu kan tujuan akhirnya tiket terjual habis. Jadi tidak begitu dipersoalkan siapa yang beli tiketnya. Tambahnya, menurut Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini, masalah pembelian tiket merupakan hak masing-masing warga negara. Pasalnya, satu di antara tujuan Formula E turut untuk menggeliatkan wisata di Indonesia, terutama di ibu kota. Hal tersebut sebenarnya hak masing-masing daripada WNA maupun WNI, khususnya warga Jakarta. Tujuannya juga untuk menggerakkan serta meningkatkan roda perekonomian di Jakarta, menghidupkan UMKM di Jakarta, memperkenalkan Jakarta di mata internasional. Juga masih banyak dampak-dampak positif lainnya yang nantinya dirasakan oleh warga Jakarta. Lanjutnya,
Sebagai informasi, pembeli tiket Formula E Jakarta yang akan diselenggarakan 4 Juni 2022 mayoritas warga negara asing atau WNA. Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko dalam pemaparannya menjelaskan 69,7% pembeli tiket adalah warga negara asing, 21,2% merupakan warga Indonesia, dan sisanya 9,1% lain-lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang membeli tiket itu ternyata tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi lebih dari 50% warga negara asing, kata Gunung saat konferensi pers di lokasi sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Kamis 9 Mei 2022. WNA pembeli tiket Formula E Jakarta berasal dari negara-negara di benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan juga Amerika. Presentase terbesar WNA yang membeli tiket Formula E adalah warga Jepang dan Australia, masing-masing 9,1% dari total penjualan tiket. Kemudian, disusul warga Italia, Filipina, India, Britania Raya, dan Amerika Serikat masing-masing 6,1% dari total penjualan tiket. Kemudian warga Guatemala, Argentina, Malaysia, Turki, Tunisia, Polandia, dan Norwegia dengan 3%. Gunung juga menjelaskan penjualan tiket Formula E Jakarta terus mengalami peningkatan. Untuk kelas VIP, 1.050 tiket yang disediakan sudah ludes terjual, sedangkan tiket kelas VVIP terjual 50% dari total 1.500 tiket. Sementara itu, tiket kelas Grandstand terjual sekitar 60-70%. Untuk kelas terendah yaitu kelas festival, dari 40.000 tiket yang disediakan baru terjual sekitar 15%. Di sisi lain, mobil balap Formula E diparkir di J sebelum diantar ke sirkuit Ancol.